Shalom, apa kabar semua? Sedikit merah, koreksi, jangan takut ya. Koreksi dikit, persiapan weekend ini mau terbang dia, ya kan? Kan sama kayak kita naik pesawat, kalau di atas terus kelamaan kan nggak enak kan, harus turun dulu bentar, service ya kan, isi minyak ya kan, di servis dulu mesin pesawatnya ya kan, tinggal untuk mau take off lagi nanti di weekend nih kan, supaya naik lagi ya kan. Sedikit koreksi ya, ada sedikit pagi tadi dia BTC dia mau kasih pressure turun di ETH, ternyata nggak turun, nendang dia, kuat dia ETH lagi mau kan, kayak main layang-layang lagi kemakan angin. Layang-layang kalau lagi pernah main layang-layang kan, kalau lagi kena angin kan dia naik terus mau, kalau yang nggak dapat angin kan begini leong dia. ETH lagi mau kan, BNB juga lagi mau gitu ya, makanya dia nggak ini, yang lagi nggak mau koinnya ya tidur bentar, tidur di service gitu ya. Nanti mudah-mudahan ya, kita doa sama-sama weekend ini udah take off dia, terbang tinggi ya. Jadi hari ini video saya mau buat, kemarin banyak yang nanya, paling banyak temen saya di WA, rupanya temen saya banyak yang pegang BNB lagi. BNB kabarnya bodong ya, investasi bodong ya gini gitu. Jadi ini tanggapan saya soal BNB ya. BNB dibilang bodong ya enggak lah, mungkin izinnya belum keluar. Cuma yang namanya investasi ini saya beri pandangan saya ya. Kalau saya punya pandangan begini, memang saya udah pernah cek BNB itu, kalau kalian mau cari alamat kantor pusatnya di mana, nggak bakal dapat kalian, nggak ada. Cuma ya tahu dia semenjak BTC di ban Cina tahun 2017 itu kan ini jatuh, terus mereka yang exchange kayak Binance, Huobi kan, mereka tuh pindah keluar. Nah si Binance ke Malta dia ya, di Malta situ ya, untuk dapat pakai alamat saya pasti harus beli, jadi invest, bawa uang gede, dia beli warga negara di sana ya. Jadi banyak orang Cina kok yang berduit beli warga negara di Malta situ, sama di Cyprus ya, Cyprus sana. Nah, jadi mereka memang dulunya lihat dua tempat itu, Cyprus sama Malta. Si Huobi juga gitu ya. Nah kalau nggak salah Huobi dia ngambil Cyprus, kalau nggak salah, saya lupa berapa tahun lalu itu, saya lupa ya. Lebih kurang gambaran yang saya masih ingat, saya cerita gitu. Nah dia cuma ya saat itu nggak gede kayak sekarang. Binance waktu dia itu nggak segede gitu. Cuma ini orang ada duit, dia kan dari awal dia percaya Bitcoin ini ya kan, jadi dia udah buat exchange itu udah istilahnya udah ada duit juga. Sebelum dia buat exchange pun dia udah banyak simpan BTC gitu ya. Jadi pas BTC-nya lagi ini ya naik begitu ya, dia tambah lagi lah pundi-pundinya kan, makin kuat lagi dia gitu. Nah mereka pindah, dia beli warga negara di Malta ya, cuma sekedar pakai alamat lah untuk setup dia punya company, cuma pindah dari Cina karena basicnya. Nah untuk ininya pakai di sana, cuma nggak ada kantornya. Udah pernah orang cek gitu ya, setahu saya ada yang bilang udah pernah ngecek, nggak ada kantornya. Maka pernah di interview si Z ya, lu kantor lu di mana gitu, sambil dicanda-candain kan sama yang interview ini, seorang YouTuber. Dia bilang ya kantor gua di sentral gitu kan, decentralized katanya kan, jadi jadi istilah di dalam exchange-nya itu, di ininya blockchain-nya, exchange-nya ini alamat segalanya di situ gitu ya. Dia cuma sambil senyum ketawa gitu. Tapi ya gitu, maka setahu itu jadi ngeri nggak kok apa taruh situ. Yang nggak usah ngeri, sekarang market cap-nya 100 miliar loh, dia paling gede loh.
Cuma namanya invest selalu, saya kan baru berapa video yang kemarin itu yang nanya emas itu, saya kan udah pernah bilang dalam invest itu kita harus nggak boleh all in ke satu, harus bagi portfolio kita gitu ya. Termasuk kita invest di koin, nggak satu koin all gitu, kalau ada apa-apa atau simpen di satu exchange gitu. Terus koin itu entah kamu pegang, ya paling aman itu di Ledger, Cool Wallet. Itu udah paling aman, kita simpen mau berapa tahun gitu kan. Saya udah pernah cerita ya kan, video yang dua hari lalu kalau nggak salah saya bilang yang stoknya lebih baik simpen di Ledger paling aman ya kan. Tapi kalau kalian yang selalu pengen makan bunga, mau staking mau dapat yield ya kan, ya bagilah. Jadi portfolio kan bagi aja gitu. Nah kayak kemarin Jason ada tanya saya, sebenarnya ini saya kasih tahu, kalau buat saya pribadi kalau mau staking itu ya, sebenarnya kalau kalian yang duitnya kenceng itu di Celsius. Celsius itu Alex Mashinsky, dia bukan hari ini aja di dunia ini. Mungkin kalian tahu Celsius aja, Indo kurang terkenal Celsius, tapi ini Alex Mashinsky ini udah orang lama di dunia keuangan ya. Orang bank paling benci dia karena dia otaknya lihai sekali, dia ngolah yield itu jago sekali. Dia paling suka ngejek orang bank itu, bosnya si Celsius, Alex Mashinsky. Dia paling suka ngejek orang bank, terutama sekarang kondisi sekarang. Dia bilang, lihat perusahaan gua ya kan, gua masih bisa kasih bunga 10%. Dia bilang, lu orang mana, lu ikut Fed katanya zero katanya. Itu dia otak dia ini semua banyak respect sama dia. Dia bukan 1-2 hari ya, bukan di kripto ini aja, sebelum kripto ini dia memang sudah main di keuangan. Dia di Wall Street sebagai hedge fund, simpan pinjam, ngolah yield itu dia jago sekali gitu. Makanya berapa ini dulu waktu mereka baru masih Ethereum belum jadi itu, masih mereka rumuskan di Miami Beach, ada Charles Hoskinson, si Vitalik, si Gavin Wood orang tuh kan, sempet ngundang si Alex Mashinsky mau dapat tanya pendapat gimana ngolah keuangan. Mereka anak-anak muda waktu itu masih sempet nanya sama si Alex, gimana sih caranya kaya? Waktu itu Bitcoin belum ini sekali, baru mereka lagi mikir mau buat Ethereum itu. Jadi grup-grupnya itu dulu sampai sekarang itu Miami Beach itu tempat nongkrong mereka banyak. Kalau ada weekend ya, sekarang apalagi udah kaya punya jet pribadi kan, bilioner semua. Dulu mereka masih tanya Charles Hoskinson, si ini lagi kan, gimana sih caranya kaya waktu itu ya. Jadi tahu nggak apa jawaban si Alex Mashinsky ini? Kalau Anda bisa mengolah yield, Anda bisa kaya. Kuncinya di yield katanya. Nah, ini saya kasih buat yang sekolah ekonomi ya kan, anak-anak muda mahasiswa kan, tuh belajar tuh yield, ngolah yield. Nah, sekarang Amerika lakukan apa? Dolarnya lagi kontrol course yield. Yield itu sangat penting kalau Anda ngerti. Nah, jagonya ini, sekarang banyak orang tuh staking, banyak ngikut-ngikut yield farming ya. Banyak yang udah collapse ya, hati-hati kalian. Apalagi yang nggak jelas-jelas itu ya. Tapi yang paling bagus itu si Celsius, dan dia pelan. Maka investor yang nanam dia sangat percaya ya, karena dia simpan pinjam, yang pinjam duit kadang nggak sama dia juga para paus gitu. Wah, bunganya gede. Cuma mereka kalau mau untuk butuh ini, waktu main Wall Street dulu juga gitu, butuh dana, pas lagi butuh dana mau ngepam atau pinjam sama dia kan, bunganya 22% sampai 25% itu. Gila, tapi ya untung mereka gede, mereka berani gitu minjam, simpan pinjam. Nah itu si Alex Mashinsky, orangnya ramah, nggak sombong ya. Cuma hebat mereka kalah juga sama Justin Sun kalau soal royal ya. Kalau si Justin Sun ini kan royal, si Charles Hoskinson sama si Alex Mashinsky ini datang ke Jepang ya kan, makan steak bayar $2.000 sekian, udah ngomel, mahal begini gitu. Nah kalah dia sama Justin Sun kan. Justin Sun
bayarin Warren Buffett aja untuk makan bersama 2,4 juta atau 2,5 juta dolar itu dihabisin. Itu gila sih Justin Sun. Nah, sekedar cerita. Jadi BNB gitu ya silakan Kak staking, dia udah punya market gede, cuma kita dalam invest selalu waspada, selalu ada alternatif, ada selalu buat backup plan kalau sesuatu terjadi ini gimana. Dan kita selalu invest tuh harus ada portfolio, jadi kalau ada sesuatu hal terjadi kita masih ada backup gitu ya, selalu gitu. Jangan semua all in ke satu gitu, nggak boleh. Jadi misal kalian mau invest ini ya, duit ada untung dikit ya, itulah kayak saya bilang, beli nanti dari kita nih salurkan keuntungan ke logam mulia, atau yang udah ada pernah main saham juga ke saham. Nah, saham kemana? Lihat future, kan kita udah lihat green energy ini itu butuh apa, butuh itu semua logam ya kan, entah itu uranium, tapi yang penting perak gitu kan. Perak nanti, perak di Indo masih gampang dapat, masih murah, perak boleh disimpan, kedepannya kalian bisa untung ya. Nggak usah bilang platinum, uranium, rhodium gitu, itu mahal. Yang modal kecil aja pelan-pelan kalian simpan perak, karena ke depan green energy butuh banyak perak gitu. Nah itu, maka saya selalu bilang sama kalian, knowledge itu uang. Kalau Anda tahu, Anda dapat info, knowledge, berita, itu semua bisa jadi duit kalau Anda tahu ya. Nah, dengan setiap belajar apapun itu gitu ya. Jadi untuk Jason sama Ade apa kita buat temen gua juga itu bagi portfolio kalian. Bisa diinvest di BNB ya, bisa, sampai sekarang dia masih ini kok. Cuma kita wanti-wanti kalau ada sesuatu dia, karena masih incaran juga persaingan bisnis gitu kan. Dia di Amerika, orang bilang ya dia agak gampang, Singapura kasih kemudahan maka dia gampang exchange di Singapura. Di Amerika susah, orang nggak bisa pakai dia punya ini karena dipersulit. Di Amerika ini kamu mau buka akun Binance itu dipersulit, harus ada surat listrik, utility, harus surat ini, ID kamu banyak. Jadi orang kesel, nggak ini, nggak bisa buka gitu ya. Jadi di Amerika lebih banyak orang pakai si crypto.com, CRO yang bagus. Maka saya suruh kalian invest di CRO, kan dia punya market besar, dia masih undervalue, tunggu dia naik itu nanti. Maka invest sekarang masih murah, biarkan aja udah beli. Dan hari ini saya ingatkan lagi, jangan takut dam, dikit merah udah takut kalian, kok merah kok. Jangan dengar saya ngomong, kalian cek, karena itu ada proof, ada buktinya. Kalian lihat harga-harga koin di bulan Januari ya, lihat dulu harga koin itu dari bulan Januari, mulai dari yang top BTC, ETH sampai ke bawah yang murah ya, sampai koin micin pun kalian lihat berapa harganya. Nah terus setelah 4 bulan berjalan, masuk bulan 5 ini, tiap koin itu udah berapa harganya, tetap naik persentasi ya. Jadi nggak usah takut dam, selama Anda invest. Tapi kalau Anda scalping, Anda cuma mau ini trader, ya maaf, saya nggak ini, ya kan. Tapi kalau Anda mau invest, nggak perlu ada takut kok. Nggak perlu ada takut namanya nyangkut, nggak ada istilah nyangkut kalau yang namanya invest ya. Tunggu, sabar, disiplin, dan paling penting jangan terpengaruh sama orang ngomong, orang takut-takutin, oh begini, jangan ngaruh. Cukup Anda periksa, buktinya udah ada kok. Anda lihat aja, Anda klik di Google harganya Januari berapa, kamu lihat di chartnya, gampang, di chartnya kamu cek gitu, tiap koin ya. Waktu Januari berapa sih, sekarang udah masuk Mei, udah berapa sih harganya. Nah dari Januari sampai Mei ini udah berapa kali dam sampai yang berdarah-darah, akhirnya koinnya berapa. Nah di situ satu patokan buat kalian. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti gitu, asal Anda mau invest. Cuma jaga sampai masa bearish saja. Kapan bearish? Nah selalu yang ditanya, nggak bisa saya tahu pasti, itu ada dia punya chart. Nanti kalau dia udah hit top, ada garis merahnya, itu udah jatuh ya. Terus kemana ke depannya ini kita belum tahu, karena banyak yang masuk, mereka mau main apa kita belum tahu. Terus
mungkin aja nanti dia bearish nggak lama, bisa saja dia ini, karena sekarang dia udah ada ETF, ada ETP, bisa trading gitu ya. Itu banyak perubahan. Jadi kita lihat, cuma wanti-wanti dulu kalau bearish, walaupun dia nggak lama, nggak kayak saya cerita histori ya, 1,5 tahun dia turun lama gitu, bukan bertahun-tahun, 1,5 tahun, bukan bertahun-tahun, 1,5 tahun sempat. Itu ada historinya, kalian cek sendiri, 2017 sampai 2000 itu semua ada historinya, kalian lihat ya. Mungkin kali ini nggak sampai begitu lama, belum ada yang tahu apa yang mau dimainkan sama orang-orang post hedge fund dari Wall Street yang masuk. Terus Kanada udah buat ETF-nya ya kan. Nah, terus Coinbase udah baru, kalian kan lihat berita sendiri, bulan 4 kemarin baru udah disahkan, di launch ETF-nya juga. Jadi banyak perubahan. Nah, cuma kalau saya, itu tergantung kalian yang nonton YouTube saya sekarang, udah banyak yang pinter-pinter yang ngerti juga, mereka udah tahu sebenarnya, cuma pengen lihat apa sih yang ngomong gitu. Itu terserah kalian, masing-masing punya pandangan. Saya punya cara saya, Anda punya cara Anda gitu, ya kan? Itu saja sih. Kalau saya kira-kira udah tahu sinyalnya. Ini buat yang nggak tahu, biasanya kalau udah mau masuk masa bearish ya, itu pas all season puncak-puncak, itu koin-koin busuk semua juga naik gitu ya. Nah di situ kalian hati-hati, jangan terini, wah cuan-cuan, lupa, begitu masuk perangkap jatuh yang nyangkut itu. Kalau udah cuan-cuan tinggal hati-hati 1-2 koin. Jadi kalau sempat kemakan satu yang ini udah safe gitu ya. Itu aja saya ingatkan, tanda-tandanya udah mau masuk bearish, itu koin-koin pada naik tinggi 2-3 kali lipat ya kan. Kalian euforia nanti ya kan. Tapi disitulah udah hati-hati ya, puncak-puncaknya. Kalau alternatif coin udah ini ya, itu tanda-tanda gitu ya yang bisa saya. Jadi jangan lihatlah, jangan tanya-tanya lagi. Udah saya ngomong, saya pakai bahasa Indonesia, tapi masih banyak yang nanya saya sama aja gitu, kapan bearishnya, bulan apa. Padahal saya nggak bisa pasti, kejadian selalu di antara September sampai November, antara itu. Yang seringnya kalau kita cek historinya, di Oktober paling banyak terjadi ya. Jadi kapan pastinya nggak ada yang tahu. Itu lihat mereka ininya, BTC-nya hit sampai, atau kebalikan, kalau ini bisa juga bahaya, mereka banyak lagi mau tekan ETH juga, jangan cepet terlalu naik, itu nanti berubah juga gamenya gitu ya. Jadi ada yang kontrol itu semua, kita tinggal harus baca arah mana aja mereka mau nyetirnya gitu. Jangan kita masuk ke perangkap mereka aja. Itu aja sih ya. Jadi video saya sampai di sini hari ini. Saya cuma kasih tahu BNB nggak usah takut, bisa ya. Kalau saya ditanya mau invest BNB, ya paling kalau nanti saya invest sedikit, saya ada portfolio saya masing-masing ya. Cuma ya gitu, kayak gado-gado lah. Gado-gado kan ada kentangnya, ada telurnya, ada togenya, ada kangkung atau apa gitu kan, apa bumbu kacangnya kan. Nah gitu juga kita ya, ini dikit itu kumpulin, nanti lihat next bulan 5 tahun ke depan apa jadinya gitu. Itu aja sih ya kan. Kalau koin kita mau jadi, nanti benar-benar mau jadi ya memang di masa buran lagi gitu ya kan. Itu aja sih video saya hari ini ya. Jadi saya cuma buat ini, jangan takut koreksi merah dikit, jangan udah kalau Anda invest nggak perlu ada takut ya. Buat yang udah nanya-nanya mau invest ada ingat, koin udah kalian beli untuk misal 3 bulan, bukan akhir tahun ya, pokoknya sebelum bearish kalian udah ada yang jadi TP keuntungan, nanti baru beli balik koin yang mau invest panjang ya. Itu saja ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara muslim yang ada di Indonesia ya kan. Oh terus satu lagi saya lupa, buat teman-teman Kristen yang bulan 4 kemarin saya minta kalau kalian cuan, tolong donasi bantu NTT. Ini saya lihat di programnya pendeta Gilbert Lumoydong itu, program Kamu Hebat, saya lihat dia banyak bantu NTT. Ya sumbangkanlah ke sana. Ya, program Kamu Hebat, saya lihat dia benar-benar bantu. Sumbanglah ke programnya Pak Gilbert gitu. Ya,
itu aja buat umat muslimnya, ada rezeki di bulan Ramadan ini, berbagilah berkah ya kalau kalian udah profit ya. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Immanuel, haleluya.